Selain kucing, ternyata ada lagi hewan yang istimewa di mata Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi melarang kita untuk mencela hewan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kita tidak diperbolehkan mencela ayam jantan sebagai salah satu ciptaan Allah? Sebagai hambanya yang lemah, kita meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh zat yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain menciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan fungsi dan keistimewaan pada setiap makhluknya, sehingga semua makhluk yang Ia ciptakan tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Surat Ali Imran ayat 191. Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Safwatu Tafasir menafsirkan kalimat Rabbana ma khalaqta haza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ialah meliputi penciptaan alam beserta isinya. Penciptaannya tidak bersifat sia-sia dan setiap ciptaan mengandung hikmah di dalamnya, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa seluruh ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Dari setiap makhluk ciptaan yang ada sebagian yang Nabi Muhammad SAW sebut secara khusus karena memiliki keistimewaan tersendiri. Bahkan Nabi Muhammad SAW melarang untuk mencelanya. Adapun di antara yang beliau sebut secara khusus adalah ayam jantan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian mendengar suara kokok ayam jantan, mohonlah kepada Allah karunia-Nya, karena saat itu ayam itu sedang melihat malaikat. Dan bila kalian mendengar ringkik suara keledai, mohonlah perlindungan kepada Allah, karena saat itu keledai itu sedang melihat setan." Dari hadis di atas kita bisa memahami bahwa suara kokok ayam jantan tersebut sebagai salah satu tanda hewan tersebut melihat malaikat, sehingga Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk berdoa ketika itu. Imam Badruddin Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qori menjelaskan alasan Nabi Muhammad SAW menganjurkan berdoa di saat itu. Alasannya ialah agar doa tersebut bisa diamini oleh malaikat, sehingga membantu doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu, malaikat tersebut akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang yang berdoa tersebut dan menjadi saksi atas keikhlasannya dalam berdoa. Imam Ibnu Hajar As-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan beberapa keistimewaan ayam jantan. Hewan ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya, yaitu mengetahui berapa lama waktu malam dan menandainya dengan suara kokoknya. Selain itu, ia akan berkokok menjelang terbit fajar dan setelahnya, yang dimana suara kokoknya nyaris tidak pernah salah ketika itu. Hal ini bisa membantu orang muslim untuk bangun melaksanakan sholat tahajud dan qiyamul lail. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian mencela ayam jantan, sebab ia membangunkan orang untuk sholat." Imam Al-Qastalani menjelaskan dalam kitabnya Irsyadu Asy-Syari bahwa setiap sesuatu yang mempunyai manfaat yang baik tidak sepantasnya untuk dihina dan direndahkan. Justru itu harus dimuliakan dan diperlakukan dengan baik. Syekh Muhammad Syamsul Al-Haq Abadi juga menjelaskan, sesuatu yang membantu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah itu tidak pantas untuk dihina, akan tetapi layak mendapat pujian. Dari semua penjelasan yang disebutkan, kita bisa memahami kenapa Nabi Muhammad SAW melarang untuk menghina ayam jantan. Itulah info singkat hewan istimewa di mata Nabi Muhammad SAW selain kucing, yaitu ayam jantan. Semoga dengan info ini akan menambah wawasan keislaman kita dan menambah keimanan kita. Amin Allahumma amin. Silahkan like dan share apabila Sobat Popeye TV suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis.